kelas 8, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Ibu Sias dalam pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, kalian masih belajar bab ke-6, yaitu tentang teorema Pythagoras. Dan pada pertemuan kali ini, pada pertemuan keempat pada bab ke-6, kalian belajar mengenai menentukan perbandingan sisi pada segitiga, siku-siku sama kaki, dan juga perbandingan sisi pada segitiga yang bersudut 90 derajat, 30 derajat, dan 60 derajat. Disimak baik-baik videonya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, kalian harus dapat menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki, atau pada segitiga yang bersudut 90 derajat, 45 derajat, dan 45 derajat. Dan yang kedua, kalian harus dapat menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga yang bersudut 90 derajat, 30 derajat, dan 60 derajat. Yang pertama, belajar tentang perbandingan sisi pada segitiga yang bersudut 45 derajat, 90 derajat, dan 45 derajat. Jika dilihat sudutnya, ini 90 derajat atau siku-siku ya, 45 derajat lalu 45 derajat, dua sudut sama besar. Jadi ini segitiga siku-siku sama kaki. Maka bentuknya seperti ini. Kemudian 45 derajat di sini, 45 derajat di sini. Perbandingannya, jika di sini 1, maka sisi siku yang satunya juga sama 1. Lalu sisi miringnya adalah akar 2. Sehingga perbandingan sisi-sisinya, sisi siku banding sisi siku banding sisi miring sama dengan 1 banding 1 banding akar 2. Kemudian pada segitiga yang bersudut 30 derajat, 90 derajat, dan 60 derajat. Jika digambarkan, maka gambarnya seperti ini. Pada sudut yang terletak pada sisi yang paling pendek adalah 30 derajat, dan yang satunya pasti adalah 60 derajat. Maka pada perbandingannya, sisi siku yang berada di depan sudut 30 derajat atau sisi siku yang pendek adalah 1, sisi siku yang panjang atau sisi siku yang berada di depan sudut 60 derajat adalah akar 3, dan sisi miringnya adalah 2. Jadi perbandingan sisinya adalah sisi siku banding sisi siku banding sisi miring 1 banding akar 3 banding 2. Diingat ya, tadi jika sudutnya 90, 45, 45, perbandingannya 1 banding 1 banding akar 2. Tetapi jika sudutnya 30, 90, 60 derajat, perbandingannya adalah 1 banding akar 3 banding 2. Agar lebih memahami, perhatikan contohnya. Contoh yang pertama, diketahui ada segitiga seperti ini ya, pada gambar dengan sudut 90, 45, 45. Lalu diketahui sisi miringnya 12 cm. Untuk menyelesaikan soal ini, ditulis dulu perbandingannya pada gambar. Sisi sikunya adalah 1, sisi miringnya akar 2. Lalu mencari A dengan perbandingan. A per yang diketahui adalah 12, maka A per 12. Sama dengan pada perbandingan A adalah 1, 12-nya adalah akar 2. Maka ditulis 1 per akar 2. Lalu 12-nya pindah ruas, pembagian pindah ruas jadi perkalian. Sehingga A sama dengan 1 per akar 2 dikali dengan 12. Hasilnya adalah 1 kali 12 adalah 12 per akar 2. Bentuk seperti ini tidak bisa dibagi karena penyebutnya ada akarnya. Supaya bisa diselesaikan, penyebutnya adalah akar 2, maka dikalikan dengan akar 2 berakar 2. Jika penyebutnya akar 3, maka dikali dengan akar 3 berakar 3. Kembali ke sini ya, karena penyebutnya tadi akar 2, dikalikan dengan akar 2 berakar 2. 12 dikali akar 2 adalah 12 akar 2. Akar 2 kali akar 2 itu akar 4. Berapa akar 4? Iya, akar 4 adalah 2.
Jadi akar 2 kali akar 2 hasilnya adalah 2. Maka A sama dengan 12 akar 2 per 2. 12 dibagi 2 adalah 6. Jadi hasilnya 6 akar 2. Kemudian mencari panjang B. B dan A sama panjang karena segitiga siku-siku sama kaki. Jadi B-nya juga sama. Tidak perlu dihitung lagi ya. Hasilnya adalah 6 akar 2 juga. Contoh kedua, diketahui ada gambar segitiga yang bersudut 90 derajat, 60 derajat, dan 30 derajat. Lalu diketahui sisi miringnya 24 cm yang ditanyakan panjang A dan B. Untuk menyelesaikannya, sama seperti tadi ya, langkah pertama ditulis perbandingannya pada gambar. Sisi yang berada di depan sudut 30 derajat adalah 1. Yang berada di depan 60 derajat adalah akar 3 dan sisi miringnya 2. Kemudian mencari A pakai perbandingan dengan yang diketahui. Yang diketahui 24 cm. Jadi A per 24 sama dengan pada perbandingan A-nya adalah 1 dan 24-nya adalah 2. Jadi 1 per 2. Lalu pindah ruas. Pembagian pindah ruas jadi perkalian. Maka A sama dengan 1 per 2 kali 24. 24 dibagi 2 adalah 12 cm. Berikutnya mencari B. Caranya sama ya. B per 24 sama dengan B pada perbandingan akar 3. 24 pada perbandingan 2. Maka akar 3 per 2. Lalu 24-nya pindah ruas. Pembagian pindah ruas jadi perkalian. Sehingga B sama dengan akar 2 per 2 kali 24. 24 dibagi 2 hasilnya 12. Jadi hasilnya adalah 12 dikali akar 3. 12 akar 3. Contoh yang ketiga. Diketahui segitiga ABC siku-siku di C, panjang AB 8 cm, besar sudut B 60 derajat, yang ditanyakan panjang AC dan BC. Cara menyelesaikan soal ini karena tidak ada gambarnya, maka digambar terlebih dahulu. Segitiga yang bersudut 90 derajat, 60 derajat, dan 30 derajat. Maka gambarnya seperti ini. Kemudian 60 derajat di mana? Ya, di yang atas ini ya. Kemudian sudut sikunya C, maka di sini C. Sudut 60 derajatnya B, maka sudut yang satu A. Lalu diketahui panjang AB-nya 8 cm. Setelah digambar, lalu ditulis perbandingan pada gambarnya. Sisi siku yang berada di depan sudut 30 derajat adalah 1, di depan 60 derajat adalah akar 3, dan sisi miringnya 2. Maka mencari panjangnya AC, karena yang diketahui 8 cm, maka AC per 8. AC pada perbandingan akar 3. 8 pada perbandingan adalah 2. Jadi AC per 8 sama dengan akar 3 per 2. Lalu 8-nya pindah ruas. Pembagian pindah ruas jadi perkalian. Sehingga AC sama dengan akar 3 per 2 kali 8. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 4 dikali akar 3 adalah 4 akar 3. Begitu ya. Berikutnya mencari panjangnya BC. Sama caranya, pakai perbandingan. BC per 8, karena yang diketahui 8. Pada perbandingan BC-nya 1, 8-nya 2. Sehingga BC per 8 sama dengan 1 per 2. Lalu 8-nya pindah ruas. Pembagian pindah ruas jadi perkalian. Sehingga BC sama dengan 1 per 2 kali 8. Hasilnya adalah 4 cm. Contoh yang keempat, diketahui sebuah gedung bertingkat terlihat puncaknya oleh pengamat dari sebuah tempat dengan sudut elevasi 60 derajat. Jarak antara pengamat dan kaki gedung 200 meter, yang ditanyakan tinggi gedung yang dilihat. Nah, ini bentuk soal cerita, digambar terlebih dahulu. Kemudian diketahui ada pengamat melihat gedung dengan sudut elevasi 60 derajat. Sudut elevasi adalah sudut ketika kita melihat ke atas. Ya, sudut yang terbentuk ketika kita melihat ke atas. Karena sudutnya 60 derajat,
maka yang bawah itu sisi yang pendek. Jadi matanya di sini ya, ini sisi yang pendek. Di sini sudutnya 60 derajat, maka bentuk segitiganya seperti ini. Lalu diketahui jarak antara pengamat dan kaki gedung adalah 200 meter, maka 200 meternya di sini. Yang ditanyakan tingginya. Nah, setelah gambar, kita tulis perbandingannya pada gambar. Sisi siku yang berada di depan 30 derajat adalah 1, kemudian di sini 2, miringnya 2, lalu sisi siku yang berada di depan 60 derajat adalah akar 3. Lalu mencari tingginya, karena di situ yang diketahui 200, maka T per 200, T pada perbandingan akar 3, 200 pada perbandingan 1, sehingga T per 200 sama dengan akar 3 per 1. Lalu 200-nya pindah ruas. Pembagian pindah ruas jadi perkalian, sehingga T sama dengan akar 3 per 1 kali 200. Akar 3 bagi 1 hasilnya akar 3, akar 3 dikali 200 hasilnya 200 akar 3. Jadi sudah ditemukan ya, tinggi gedung adalah 200 akar 3 meter. Contoh kelima. Tegalan merupakan lahan atau tanah yang luas dan rata yang ditanami palawija dan sebagainya dengan tidak menggunakan sistem irigasi, tetapi bergantung pada air hujan. Sebuah area tegalan yang terletak di Desa Kaliputu berbentuk seperti pada gambar berikut. Nah, ini ada gambarnya seperti ini. Area tegalan tersebut dimiliki beberapa warga. Lahan paling utara milik Pak Bambang. Lahan di sebelah selatan Pak Bambang milik Pak Yunus dan Pak Indra. Lahan Pak Indra di sebelah timur lahan Pak Yunus. Lahan paling timur dimiliki Pak Kristian. Pak Yunus, Pak Indra, dan Pak Kristian akan mengurus sertifikat lahan mereka. Mereka ingin mengetahui biaya pengukuran lahan sebelum mereka mengurusnya dengan menghitung luas lahan masing-masing. Yang ditanyakan luas lahan yang dimiliki Pak Yunus, Pak Indra, dan Pak Kristian. Lalu diketahui bahwa akar 3 adalah 1,7. Untuk menyelesaikan soal tadi, perhatikan terlebih dahulu gambar lahannya. Seperti ini ya. Kemudian tadi diketahui bahwa lahan paling utara milik Pak Bambang. Maka lahan Pak Bambang di sini. Di sebelah selatan lahan Pak Bambang adalah lahan milik Pak Yunus dan Pak Indra. Dengan lahan Pak Indra di sebelah timur lahan Pak Yunus. Artinya lahan Pak Yunus yang barat. Ini lahan Pak Yunus, maka ini lahan Pak Indra. Paling timur adalah lahan Pak Kristian, maka ini lahan Pak Kristian. Nah, yang ditanyakan tadi luas lahan Pak Yunus, lahan Pak Indra, dan lahan Pak Kristian. Semua lahan Pak Yunus, Pak Indra, dan Pak Kristian ini semuanya berbentuk trapesium. Masih ingat luas trapesium? Ya, setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Sisi sejajarnya sudah diketahui semua, yang belum ada adalah tingginya. Maka kita cari tingginya masing-masing. Tinggi lahan Pak Yunus dan tinggi lahan Pak Indra sama ya. Kita cari salah satu saja menggunakan lahan Pak Yunus. Saya gambarkan lagi. Seperti ini gambarnya. Di situ 30 derajat dari 30 karena berseberangan dengan lahan Pak Indra. Jadi sudutnya sama, besar. Kemudian kita buat supaya ada segitiga siku-siku. Maka tarik garis ke sini. Ini disebut tinggi. Maka mencari tingginya, yang bisa dicari lagi adalah sisi siku yang panjang. Dengan cara 100 meter kurangi 40 meter, yaitu 60 meter. Lalu kita tulis perbandingannya. Di sini 1, sisi miring 2, dan sisi sikunya akar 3. Maka mencari tinggi dengan perbandingan seperti tadi. T per 60 sama dengan 1 per akar 3. Maka 60-nya pindah ruas, pembagian pindah ruas jadi perkalian. Sehingga T sama dengan 1 per akar 3 kali 60. 1 kali 60 hasilnya 60 per akar 3. Kalau seperti ini cara penyelesaiannya masih ingat ya, dikalikan dengan
akar 3 per akar 3 karena penyebutnya akar 3. Maka hasilnya 60 kali akar 3, 60 akar 3 per 3. 60 dibagi 3 hasilnya 20, sehingga 20 akar 3 meter. Kemudian tadi diketahui akar 3 sama dengan 1,7. Jadi tinggi lahan Pak Yunus atau tinggi lahan Pak Indra 20 kali 1,7, hasilnya adalah 34 meter. Karena tingginya sudah ditemukan, bisa langsung kita cari luasnya. Luas trapesium tadi rumusnya setengah kali jumlah sejajar kali tinggi, setengah kali sisi sejajar pada lahan Pak Yunus 100 dan 40, berarti 100 tambah 40 dikali tingginya 34. 100 tambah 40, 140, jadi setengah kali 140 kali 34. Hasilnya 2380 meter persegi. Kemudian luas tanah Pak Indra, sama rumusnya, setengah dikali jumlah sejajarnya 90 tambah 30 dikali 34. 90 ditambah 30, 120, jadi setengah kali 120 kali 34. Hasilnya adalah 2040. Kemudian mencari luas tanah Pak Christian, maka harus mencari tingginya dulu. Digambarkan lagi ya. Kemudian tarik garis ini merupakan garis tinggi. Kemudian bawahnya ini 30 meter, berasal dari 55 dikurangi 25 ya. Perbandingannya sebelah sini 1, di sini 2, di sininya akar 3. Jadi tingginya pada perbandingan adalah yang akar 3. Sehingga mencari tinggi lahan Pak Christian, T per 30 sama dengan akar 3 per 1. Lalu pindah ruas, T sama dengan akar 3 per 1 kali 30. Akar 3 per 1 akar 3, akar 3 kali 30 adalah 30 akar 3. Lalu akar 3-nya diganti dengan 1,7, hasilnya adalah 51 meter. Sehingga luas tanah Pak Christian adalah setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Setengah dikali 25 tambah 55 dikali 51. 25 tambah 55, 80. Maka setengah kali 80 kali 51 hasilnya adalah 2040 meter persegi. Untuk latihan soal, kalian mengerjakan latihan soal di Google Classroom. Demikian pembelajaran hari ini. Selamat belajar, selamat berlatih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.